jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Mata Lokal Memilih Lampung. Nah, Tribuners, kali ini kita sedang berkunjung ke kantor KPU Kabupaten Pringsewu. Dan pada hari ini juga kita akan berbincang bersama dengan Ketua KPU Pringsewu, yang dalam hal ini adalah Bapak Sofyan Akbar Budiman. Halo Pak Sofyan. Ya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan ini merupakan kunjungan pertama saya secara pribadi ya Pak ke kantor KPU Kabupaten Pringsewu. Nah, berhubung ini kan di tahun 2024 ini sungguh spesial Pak Sofyan, karena kebetulan ini dalam waktu yang cukup berdekatan, di mana di awal tahun lalu kita sudah melaksanakan pemilu, dan di akhir tahun atau tepatnya pada bulan November nanti kita ini akan ada agenda besar juga, yaitu Pilkada serentak se-Indonesia ya Pak. Nah, dalam hal ini Tribuners Mutiara akan berbincang dengan Pak Sofyan terkait seperti apa sih kira-kira persiapan jelang Pilkada serentak khususnya untuk di Kabupaten Pringsewu. Langsung saja nih Pak Sofyan, kalau boleh tahu Pak Sofyan, sejauh ini bagaimana persiapan untuk menyambut Pilkada di bulan November nanti? Iya, persiapan kami tentu dari sisi SDM, kami sudah melakukan pendaftaran untuk ad hoc, terutama kami sudah menerima berkas untuk di tingkat PPK atau tingkat kecamatan, dan mulai hari ini juga kita mengumumkan untuk pendaftaran PPS, yaitu petugas untuk pemungutan suara di tingkat desa atau KON. Jadi untuk persiapan selanjutnya tentu kita juga akan mengikuti tahapan sudah ada, sehingga terkait dengan pilkada di tahun 2024 ini tentu kita mempersiapkan segala hal, dan kita mengikuti tahapan sudah dibuat oleh KPU RI, dan kita mengacu ke PKPU 2 tahun 2024 berkaitan dengan jadwal dan tahapan untuk pilkada tahun 2024. Dan kami juga melakukan persiapan berkaitan dengan hal teknis, kelengkapan yang ada. Kemudian kami juga melakukan peningkatan berkaitan dengan kualitas SDM tentunya, karena kita bekerja berdasarkan aturan yang ada. Tentu setiap pegawai di KPU harus berkaitan dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh KPU. Oke, baik. Dan sejauh ini, hari ini ya kalau tidak salah, ini pendaftaran untuk Badan Ekonomi PPS ya Pak, sudah dibuka untuk Kabupaten Pringsewu. Nah Pak, ini kan kemarin kita baru saja melakukan pendaftaran untuk yang Badan Ad hoc PPK ya Pak. Nah, itu bagaimana Pak untuk masyarakat Pringsewu sendiri yang mendaftar, banyak tidak Pak? Seperti apa antusiasmenya, dan apakah yang mendaftar ini banyak yang sudah pernah menjadi PPK pada pemilu sebelumnya atau bagaimana Pak? Berdasarkan laporan dari petugas di pendaftaran, itu ada 181 untuk yang mendaftar ya. Dan tentu kita akan verifikasi juga berkaitan dengan berkas yang ada, apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Ketika dia memenuhi syarat, nanti akan kita umumkan nantinya di tanggal 3 kita akan umumkan untuk berkaitan dengan hasil berkas dari yang disampaikan oleh calon-calon nanti akan jadi PPK. Dan setelah kita amati juga dari pendaftar yang ada, memang beberapa orang itu sudah pernah menjadi anggota PPK di pemilu kemarin gitu ya. Dan mereka rata-rata sebagian besar mendaftar semuanya. Jadi benar-benar antusiasmenya masih terasa sekali ya untuk masyarakat Kabupaten Pringsewu. Ya, karena kan mereka ada juga yang baru menjadi PPK di pemilu ya, belum pernah, ada yang belum pernah juga yang mendaftar di pemilu pilkada 2024, sehingga mungkin mereka penasaran juga bagaimana pelaksanaan pilkada nantinya gitu. Dan itu menunjukkan juga mereka masih antusias juga untuk menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan. Oke, nah luar biasa sekali. Ini kalau misalkan tadi kita membahas tentang PPK nanti, kalau untuk PPS sendiri ini Pak Sofyan, bagaimana nih untuk persyaratannya dan sampai kapan ini pendaftarannya dibuka? Ya, untuk PPS ini pengumuman sampai pendaftaran kan nanti kita buka sampai tanggal 9 ya, berkaitan dengan pendaftaran. Dan untuk syarat sendiri minimal memang mereka harus tamat untuk SMA ya, atau sederajat. Kemudian nanti juga ada surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit atau mungkin klinik. Dan di Kabupaten Pringsewu sendiri kita untuk di puskesmas sama kemudian di rumah sakit umum kita gratiskan. Jadi tidak ada biaya. Kecuali mereka nanti di klinik ya, karena itu swasta, jadi kita tidak bisa meminta mereka untuk menggratiskan. Tapi dengan di puskes itu kan kita koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dinas kesehatan, dan mereka
menggratiskan untuk calon ad hoc ini di tingkat PPK dan BPS untuk surat tangan sehat. Jadi mereka tidak perlu membayar lagi karena tesnya kan ada tes kolesterol, gula darah dan sebagainya. Sehingga mungkin biayanya cukup lumayan ya. Lumayan, iya, betul sekali karena kebetulan nih adik Mutiara juga kemarin memang sih anggota KPPS pun memang ada persyaratan lumayan juga gitu kan ya. Baik, ini Pak Sofyan, kalau untuk PPS sendiri, apakah tahapannya sama seperti PPK? Ya, untuk PPS sendiri secara tahapan memang tidak sama ya, tapi ada yang beririsan dengan tahapan di PPK. Iya, untuk PPK sendiri kita lantik di tanggal 16 nanti, 16 Mei 2024. Sedangkan untuk PPS sendiri nanti kita akan nanti di tanggal 27 Mei tahun 2024. Jadi secara tahapan memang urutannya berbeda-beda ya. Tetapi ada irisan nanti tahapan PPS ini dengan PPK. Nah, sehingga ya tentu kami sendiri mempersiapkan secara matang ya, dan juga nanti kita ada tahapan launching juga, sehingga ini tahapan ini sangat ketat, sehingga kita harus benar-benar memastikan bahwa setiap tahapannya ada itu tepat waktu dan juga bisa berjalan dengan lancar. Oke, kalau untuk launching sendiri ini udah bisa di-spill belum Pak Sofyan terkait kira-kira kapan anggarannya? Juga mungkin untuk tempatnya bagi masyarakat Pringsewu yang kebetulan menyaksikan tayangan podcast kita pada hari ini Pak Sofyan. Ya, untuk pelaksanaan sendiri kita akan laksanakan di tanggal 25 Mei 2024. Dan untuk tempatnya rencana kita akan menggunakan Pendopo Pringsewu. Kita masih koordinasi dengan pemerintah daerah dan mudah-mudahan nanti masyarakat bisa menyaksikan nantinya pelaksanaan launching, dan tentu kita juga akan melibatkan UMKM juga untuk launching, dan kita berharap masyarakat ya mari bersama-sama datang nantinya di launching Pilkada Pringsewu, dan kita akan laksanakan semeriah mungkin nantinya. Dan untuk artisnya nanti kita kasih kejutan. Ini masih secret guest ya, jadi Tribuners mungkin mana-mana kira-kira siapa nih artisnya, langsung saja saksikan dan datang ya di acara launching Pilkada KPU Kabupaten Pringsewu. Nah Pak Sofyan, ini berbicara tentang Pilkada, ini kan serentak kebetulan di tahun 2024 ini selain memilih kepala daerah untuk kabupaten ataupun kota, kita juga kan akan memilih kepala daerah untuk provinsi, yaitu gubernur dan juga calon wakil gubernur. Kalau untuk di Kabupaten Pringsewu sendiri Pak Sofyan, sudah ada nama yang memang di beberapa media ini sudah disebutkan lah. Bahkan kita kalau misalkan Tribuners kebetulan orang Pringsewu ataupun yang mungkin sering melewati jalan Pringsewu kan udah ada beda-beda bertebaran. Tapi sejauh ini Pak, kalau misalkan ada dari mereka yang ingin mencalonkan diri secara independen, persyaratannya bagaimana Pak? Iya, untuk calon perseorangan itu minimal dukungannya dia 27.051 orang itu minimal untuk menyerahkan KTP dan surat pernyataan dari pendukung yang mendukung calon perseorangan tersebut. Dan kemudian untuk persebarannya itu 50%. Di kami ada 9 kecamatan, jadi minimal persebaran kecamatannya itu 5 kecamatan. Ya, jadi untuk calon perseorangan memang dibutuhkan dukungan yang lumayan banyak, tapi itu sesuai dengan aturan PKP sendiri, karena di kita DPT-nya 318.314, sehingga untuk persentase dukungan itu 8,5%, dan kita temukan angka 27.000 tersebut. Jadi ya bagi yang ingin mendaftar untuk perseorangan, kita sudah nanti buka di tanggal 6 untuk penyerahan dukungan. 6 Mei nanti Pak? Ya, nanti penyerahan bisa serahkan ke kami. Tentu nanti kita juga akan lewat aplikasi ya, ada silo untuk perseorangan. Jadi bagi yang ingin mendaftar silakan LO-nya atau adminnya itu bisa meminta akun atau bisa meminta untuk masuk ke dalam akun silo itu ke KPU saya. Oke, baik. Tapi sejauh ini kalau untuk di Kabupaten Pringsewu ini di pilkada sebelumnya, apakah ada calon perseorangan yang akhirnya bisa maju sampai bisa dikatakan tahap akhir gitu? Ya, untuk persoalan sendiri memang di pilkada tahun 2011 itu ada namanya perseorangan atau independen. Untuk di tahun 2017 itu tidak ada. Jadi tidak ada calon perseorangan, yang hanya ada itu untuk calon dari partai politik. Partai politik. Nah, oke, ini kita dari perseorangan kita akan beralih ke partai politik. Tapi kalau untuk di partai politik sendiri ini Pak Sofyan, apa saja nih kira-kira Pak persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik ketika mengajukan calon kepala daerah untuk Kabupaten Pringsewu? Iya, untuk calon dari partai politik itu minimal partai politik sebagai pengusung calon nantinya ada 20%, itu jumlah kursinya. Kemudian jumlah suara itu 25%.
Jadi di Kabupaten Plekseu ada 40 kursi untuk di DPRD, sehingga nanti dukungan untuk kursi calon dari partai politik itu minimal 8 kursi. Oke, 8 kursi. Tapi sejauh ini kalau boleh tahu Pak, melihat dari hasil pemilu kemarin, partai mana nih Pak yang kursinya paling banyak untuk di Kabupaten Plekseu? Iya, nanti kan kita akan umumkan ya, akan kita tetapkan nanti jumlah kursi dan calon terpilih nantinya di hari ini. Jadi untuk data di kami, untuk partai politik yang terbanyak memang di Partai Golkar ya. Baik. Itu ada 7 kursi. Tapi memang untuk mengusung calon masih kurang, masih kurang. Masih kurang satu lagi berarti. Baik. Jadi harus koalisi Koalisi lah ya. Kita tunggu ini kira-kira siapa gitu kan. Karena memang tapi sejauh ini kalau dari Pak Sofyan sendiri sudah mendengar Pak nama-nama yang akan maju gitu. Iya. Untuk di Kabupaten Plekseu sendiri. Ya, kalau dari informasi di media memang ada beberapa orang yang sudah melakukan pendaftaran di partai politik ya, karena memang pendaftaran untuk saat ini itu hanya ada di partai politik. Jadi ada beberapa orang yang sudah mendaftar di beberapa partai politik, contohnya di PDIP, kemudian di PAN, kemudian saat ini sepertinya ada di Demokrat juga. Jadi mereka yang mendaftar di partai politik itu sekarang prosesnya masih ada di partai politik untuk menjaringan. Ya, jadi nanti untuk di kami di bulan Agustus itu baru nanti akan melakukan pendaftaran pastinya. Ya, sehingga nanti kita akan tetapkan di 22 September untuk calon bupati nantinya. Dan mereka sebenarnya belum bisa disebut calon karena memang belum daftar. Masih bakal calon mungkin. Nah, Pak Sofyan, untuk berbicara tentang pemilihan, ini kan baru saja pada Februari lalu kita akan pemilu. Nah, melihat dari pemilu kemarin yang ternyata cukup banyak sekali mungkin polemik yang terjadi baik itu skala lokal ataupun secara nasional. Kalau untuk di Kabupaten Plekseu sendiri Pak, apa yang menjadi evaluasi? Dan mungkin ini akan menjadi bahan pertimbangan apakah mungkin akan diteruskan atau tidak pada saat pilkada. Iya, kalau dari segi evaluasi kami sebenarnya tidak banyak ya, karena memang di kami juga tidak ada gugatan di MK. Oke, baik. Dan terutama kalau persoalannya di mungkin penyelenggara ya, ada penyelenggara yang mungkin sakit, kemudian ada yang penyelenggara juga menjadi persoalan di masyarakat itu juga terjadi juga. Tapi kalau dari segi hasil di kami tidak ada persoalan. Bahkan kami melakukan pleno untuk rekapitulasi itu hanya 1 hari. Oh, alhamdulillah berarti kemarin ya Pak, maksudnya kemarin di Plekseu ini aman berjalan lancar. Kalau secara hasil sebenarnya tidak ada persoalan ya, karena para calon kemudian partai politik juga menerima hasil yang sudah kami sampaikan, sudah kami rekap dan sudah disampaikan ke provinsi juga. Nah, makanya di MK tidak ada gugatan gitu, karena tidak ada masalah. Karena kemarin beberapa kunjungan yang dilakukan kita juga ini ternyata ada beberapa gugatan juga yang diajukan dari beberapa daerah yang ada di Provinsi Lampung. Nah, Pak Sofyan, ini berbicara tentang pilkada nanti ya. Kalau misalkan merujuk kepada pilkada yang sudah dilakukan di tahun 2020 ya Pak ya? 2019. Sebelum pilkada 2020. Oh, 2020. Tapi kami tidak melakukan karena memang tidak termasuk daerah yang dia MNJ bupatinya dia sudah selesai, karena kami di MNJ bupatinya di tahun 2022. Sehingga di 2020 kita sudah melaksanakan pilkada. Nah, berarti kalau misalkan kita berkaca pada pemilu kemarin, secara partisipasi dari masyarakat sendiri seperti apa untuk Plekseu Pak? Kalau partisipasi kita sudah di atas rata-rata ini ya, standar nasional, karena kita sudah mencapai angka 80%. Wah, luar biasa. Ya, sehingga kita secara partisipasi masyarakat sudah cukup baik gitu ya. Meskipun di tahun 2019 kita sudah mencapai 83%, tapi angka itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari pemilu yang sekarang. Gitu. Sehingga kita melihat antusias masyarakat untuk pemilu cukup lumayan luar biasa sebenarnya. Di Kabupaten Plekseu angka itu masuk tinggi itu kalau karena memang standar rata-rata di nasional kan 77,5%. Nah, sehingga angka itu sudah kita lewati. Betul. Ibarat kata kalau nilai udah melewati KKN. Iya, betul. Dia udah lulus. Udah lulus lah gitu. Dan baik, Pak Sofyan, ini seru sekali perbincangan kita mengenai pilkada serentak yang akan diadakan pada November 2024 nanti. Ini tapi Pak Sofyan, kalau boleh tahu untuk dari sisi penyelenggara sendiri Pak, apa saja hal-hal yang sudah dilakukan untuk tetap menjaga netralitas
Apalagi karena kan ini berbicara tentang pilkada ini ya, apalagi karena pilkada ini kan orang-orang yang mencalonkan diri dan sebagainya biasanya berhadapan langsung sama kita, bersentuhan langsung gitu. Nah, bagaimana Pak? Iya, tentu kami dalam menyeleksi nanti di negara tingkat ad hoc ya, kami juga akan seleksi dengan ketat dan kami juga akan lihat track record-nya juga berkaitan dengan apa yang sudah dikerjakan kemarin. Dan kami juga senantiasa ingatkan pada penyelenggara di tingkat bawah untuk senantiasa jaga netralitas nanti gitu. Ini kan masyarakat akan melihat secara langsung ya orang-orang yang nantinya akan menjadi penyelenggara. Dan kita juga nanti akan meminta tanggapan dari masyarakat juga tentang orang-orang yang nanti akan menjadi penyelenggara ini. Sehingga kalau ada masukan masyarakat, apakah nanti misalnya ada penyelenggara yang terkait dengan partai politik, tentu kita tidak akan terima. Jadi orang-orang yang nanti jadi penyelenggara ini memang kita akan jaga integritasnya, jangan sampai ada nanti intervensi dari pihak luar, terutama misalnya dari calon atau mungkin dari partai politik yang ada, sehingga nanti mengaruhi penyelenggara itu untuk mempertahankan integritasnya. Dan kami selalu ingatkan kepada penyelenggara bahwa harus benar-benar jaga netralitas yang ada, jaga integritas yang ada, dan kami juga sampaikan ke pemerintah daerah, dengan sama dengan pemerintah daerah, untuk ASN ini bersama-sama menjaga integritasnya, netralitasnya, sehingga harapannya tidak ada ASN nanti yang terlibat nanti dalam proses kampanye misalnya kan. Karena rawan ya Pak. Iya, betul, dan Bawaslu juga senantiasa ingatkan kepada ASN juga untuk yaitu sama-sama jaga netralitasnya, karena pilkada ini kan harus benar-benar ini kita jaga sama-sama ya, suasananya, sehingga ya harapannya pilkada ini tidak dicampuri orang-orang yang punya kepentingan di pemerintah daerah. Oke, semoga harapannya ini bisa terjalan pada saat nanti pilkada ini dilaksanakan. Pak Sofyan, ini karena kita sudah berada di penghujung podcast, boleh dong Pak Sofyan, mungkin Pak Sofyan bisa memberikan beberapa kalimat ya, ajakan tentunya untuk masyarakat Kabupaten Pringsewu menggunakan hak suaranya di November 2024 nanti. Ya, untuk masyarakat Kabupaten Pringsewu, saya ingatkan bahwa pelaksanaan pilkada tahun 2024 ini di tanggal 27 November tahun 2024, dan pastikan nantinya kita terdaftar dalam DPT, dan kita mari sama-sama kita datang ke TPS nantinya di tanggal 27 November nantinya. Ya, pilih calon yang memang sesuai dengan aspirasi masyarakat, sesuai dengan hati nuraninya, dan mudah-mudahan ke depan Kabupaten Pringsewu ini bisa terpilih orang yang benar-benar bisa memimpin masyarakat Kabupaten Pringsewu. Dan mari kita sama-sama jaga kondusivitas di pelaksanaan pilkada ini, kita sama-sama sukseskan. Mudah-mudahan Kabupaten Pringsewu bisa melaksanakan pilkada dengan aman, damai, dan kita jaga sama-sama integritas dan netralitas yang ada. Oke, mantap. Dan nanti tentunya dari pilkada nanti bisa menghasilkan pemimpin ataupun kepala daerah untuk Kabupaten Pringsewu yang amanah, jujur, dan bisa mengayomi masyarakat Kabupaten Pringsewu seperti itu. Baik Pak Sofyan, mungkin itu saja perbincangan kita dalam tayangan podcast kali ini. Terima kasih banyak Pak Sofyan atas waktunya dan juga informasinya yang tadi sudah diutarakan kepada Tribuners di rumah. Dan Pak Sofyan, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu, tentunya dalam bahasan dan topik yang berbeda juga ya Pak. Baik, Tribuners, mungkin itu saja perjumpaan Mutiara dan juga Ketua KPU Kabupaten Pringsewu yaitu Pak Sofyan Akbar Budiman dalam tayangan Mata Lokal Memilih Lampung, dan nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Mata Lokal Memilih Lampung. Nah, Tribuners, kali ini kita sedang berkunjung ke kantor KPU Kabupaten Pringsewu, dan pada hari ini juga kita akan berbincang bersama dengan Ketua KPU Pringsewu yang dalam hal ini adalah Bapak Sofyan Akbar Budiman. Halo Pak Sofyan. Ya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan ini merupakan kunjungan pertama saya secara pribadi ya Pak ke kantor KPU Kabupaten Pringsewu. Nah, berhubung ini kan di tahun 2024 ini sungguh spesial Pak Sofyan, karena kebetulan ini dalam waktu yang cukup berdekatan, di mana di awal tahun lalu kita sudah melaksanakan pemilu, dan di akhir tahun atau tepatnya pada bulan November nanti kita ini akan ada agenda besar juga yaitu pilkada serentak se-Indonesia ya Pak. Nah, dalam hal ini Tribuners Mutiara akan berbincang dengan Pak Sofyan terkait seperti apa sih kira-kira persiapan jelang pilkada serentak khususnya untuk di Kabupaten Pringsewu. Langsung saja di Pak Sofyan, kalau boleh tahu Pak Sofyan, sejauh ini bagaimana persiapan
persiapan untuk menyambut pilkada di bulan November nanti? Iya, persiapan kami tentu dari sisi SDM, kami sudah melakukan pendaftaran untuk ad hoc, terutama kami sudah menerima berkas untuk di tingkat PPK atau tingkat kecamatan, dan mulai hari ini juga kita mengumumkan untuk pendaftaran PPS, yaitu petugas untuk pemungutan suara di tingkat desa atau PON. Jadi untuk persiapan selanjutnya tentu kita juga akan mengikuti tahapan sudah ada, sehingga berkait dengan pilkada di tahun 2024 ini tentu kita mempersiapkan segala hal, dan kita mengikuti tahapan yang sudah dibuat oleh KPU RI, dan kita mengacu ke PKPU 2 tahun 2024 berkaitan dengan jadwal dan tahapan untuk pilkada tahun 2024. Dan kami juga melakukan persiapan berkaitan dengan hal teknis, kelengkapan yang ada. Kemudian kami juga melakukan peningkatan berkaitan dengan kualitas SDM tentunya, karena kita bekerja berdasarkan aturan yang ada. Tentu setiap pegawai di KPU harus tahu berkaitan dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh KPU. Oke, baik. Dan sejauh ini, hari ini ya kalau tidak salah, ini pendaftaran untuk Badan Ad Hoc PPS ya Pak, sudah dibuka untuk Kabupaten Pringsewu. Nah Pak, ini kan kemarin kita baru saja melakukan pendaftaran untuk yang Badan Ad Hoc PPK ya Pak. Nah, itu bagaimana Pak untuk masyarakat Pringsewu sendiri yang mendaftar, banyak tidak Pak? Seperti apa antusiasmenya, dan apakah yang mendaftar ini banyak yang sudah pernah menjadi PPK pada pemilu sebelumnya atau bagaimana Pak? Berdasarkan laporan dari petugas di pendaftaran, itu ada 181 untuk yang mendaftar ya. Dan tentu kita akan verifikasi juga berkaitan dengan berkas yang ada, apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Ketika dia memenuhi syarat, nanti akan kita umumkan nantinya di tanggal 3 kita akan umumkan untuk berkaitan dengan hasil berkas dari yang disampaikan oleh calon-calon nanti akan menjadi PPK. Dan setelah kita amati juga dari pendaftaran yang ada, memang beberapa orang itu sudah pernah menjadi anggota PPK di pemilu kemarin gitu ya. Dan mereka rata-rata sebagian besar mendaftar semuanya. Jadi benar-benar antusiasmenya masih terasa sekali ya untuk masyarakat Kabupaten Pringsewu. Ya, karena kan mereka ada juga yang baru menjadi PPK di pemilu ya, belum pernah, ada yang belum pernah juga yang mendaftar di pemilu pilkada 2024, sehingga mungkin mereka penasaran juga bagaimana pelaksanaan pilkada nantinya gitu, dan itu menunjukkan juga mereka masih antusias